bahwa Gala adalah anak dari pasangan Vanessa Angel dan pasangan Bibi, almarhum dan almarhumah, ya. Kenapa saya bisa yakin kasih statement? Karena saya tahu apa yang terjadi. Balik lagi nih, karena saya tahu apa yang terjadi. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hangat untuk semuanya, dimanapun berada. Dan kembali lagi bersama saya pada hari ini. Saya melihat kabar terbaru, berita terbaru lagi yang viral di TikTok. Itu viewernya itu hampir mencapai 8 juta ataupun 8M. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Saya geram. Mungkin para sahabat-sahabat di luar sana juga geram mendengar statement yang dilontarkan oleh, mohon maaf nih, orang tuanya dari almarhumah Vanessa Angel. Dan di situ di sini terungkap, saya dapat cerita ini dari TikToknya kakak Kim, yaitu adalah sahabat dekatnya dari almarhumah Vanessa. Nah, di situ orang tuanya dari Vanessa bilang kalau Vanessa itu pas lagi acara pernikahan, resepsi pernikahannya itu Vanessa lagi mengandung. Nah, di situ. Dan mau tahu kan gimana katanya ceritanya itu kalau Vanessa itu lagi mengandung. Aduh, gue nggak habis pikir loh. Karena di situ menurut gue itu kalaupun itu benar atau tidaknya, itu adalah aib keluarga. Dan aib anak kita sendiri gak usah diuber-uber, gak usah diomongin. Kita tuh harus menutupin aib loh. Menutupin, bukan dikasih tahu ke publik. Jangan ke publik, ke seluruh Indonesia, ke Asia, ke tetangga kita pun, ke sahabat kita pun gak boleh. Gimana orang gak geram, gimana orang gak marah. Ini perkataan dari kakak Kim. Dengar sendiri ya, sahabat dari kakak Vanessa Angel. Nih videonya. Belakangan kita viral tentang almarhumah katanya ya, resepsi itu sudah hamil 5 bulan. Dan katanya lagi nih, hamil duluan. Ya, jangan tolong. Ya, saya emosi. Sumpah demi Allah. Saya berani bilang Vanessa tidak hamil duluan karena saya punya bukti. Nah, itu adalah tadi dari secuil perkataan dari kakak Kim. Nah, yang bikin saya kaget lagi, yang bikin saya pangling lagi itu adalah bapaknya ini minta kalau si Gala ini dites DNA. Kaget banget, sumpah kaget banget. Lu kaget nggak sih? Kalau ternyata, kalau menurut gue sih seperti yang dibilang dari Bapak Faisal, kalau dia 100% yakin kalau Gala itu adalah cucunya. Sahabat kakak Vanessa juga ngomong kalau Gala itu adalah 100% adalah anak dari almarhum Bibi. Kenapa harus dites DNA lagi? Mau ngasih bukti kalau Gala itu bukan anaknya dari almarhum Bibi. Tapi kalau seandainya itu emang nggak anaknya almarhum Bibi, mau ngapain? Mau dicap Gala ini anak yang gitu? Mau Gala gedenya diomongin, difitnah, diini-ituin. Ingat apa sih namanya, psikologi anak. Tolong dong jangan ditambah-tambah lagi hal-hal yang nggak pantas gitu kan. Maunya apa gitu kan, yang minta ini itu, minta tes DNA lah, ini itulah, seperti ini. Nih omongannya dari dari sahabatnya kakak Vanessa yang akhirnya murka sendiri, marah sendiri mendengar hal seperti itu. Menurut gue itu juga gak masuk di akal.
Nih videonya. Oke. Dan kenapa saya bisa punya statement sebegitu yakin bahwa Gala adalah anak dari pasangan Vanessa Angel dan pasangan Bibi, almarhum dan almarhumah, ya. Kenapa saya bisa yakin kasih statement? Karena saya tahu apa yang terjadi. Balik lagi nih, karena saya tahu apa yang terjadi. Oke. Disusul lagi nih belakangan ini viral tes DNA untuk untuk anak almarhum dan almarhumah Vanessa, harus dites DNA bla 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 segala macam. Otak di mana otaknya? Ya. Kenapa saya punya statement ke media? Kalau mau mempermalukan diri, silakan lakukanlah tes DNA itu. Kamu sama dengan mempermalukan diri kamu sendiri. Alhamdulillah saya salut sekali buat Kakak Kim. Terima kasih atas informasinya. Dan sampai Kakak Kim ini sahabat dari almarhumah sampai murka sendiri ya. Kenapa? Karena di sini dia yakin banget kalau Vanes itu dan Bibi adalah ayah kandung Bibi itu adalah ayah kandung dari Gala Sky. Kenapa? Karena setelah nikah itu Vanes itu sempat chat ke Kakak Kim ini kalau dia tuh telat 4 bulan. Tapi kalau menurut gue kalau emang udah Hamidun duluan gak mungkin dong setelah nikah ada masa telat lagi atau nggak mens lagi gitu kan. Mohon maaf seperti itulah. Menurut gue tuh ini hal yang konyol banget gitu kan, konyol banget seorang ayah yang melakukan hal seperti itu. Dan di sini Kakak Kim mengungkap kebenarannya sendiri untuk semuanya. Mungkin ada yang berpihak ke pihak mana, pihak sini, dan yang berpikir Gala seperti ini. Dan ini jejak digital loh, kita kasihan Galanya, kasihan dengan almarhum dan almarhumah biar dia tenang di sana gitu kan. Biar mereka itu damai gitu kan. Karena Kakak Kim ini udah geram banget melihat hal seperti ini gitu kan. Mereka ini kok bisa berpikir hal-hal yang sebodoh itu, sekeji itu. Mohon maaf, saya sendiri bisa berpikir seperti itu. Mungkin kamu di luar sana kalau boleh berkomentar di bawah ini apa yang harus dilakukan. Saya nggak nyangka banget. Tapi di sini adalah sahabat Vanessa ataupun manajer dari Kak Vanessa dulu yang ngasih tahu kita semua masalah ini. Dan ujung-ujungnya saya tahu sendiri nih, yang Kakak Kim ini sampai geramnya banget. Mohon maaf, dia sampai bawa otak dan samain dengan hewannya yang Jangan kalah deh yang bikin berita-berita begitu, jangan kalah sama binatang. Kita ini manusia, punya otak, punya akal dan pikiran. Masa kalah sih sama anjing saya nih? Anjing saya aja pinter, oke. Di guguk yang warna hitam itu. Mungkin itu karena saking geramnya kali ya. Saking emosinya, saking gak terimanya digituin. Ya, jangan tolong. Ya, saya emosi. Gitu kan, temannya, sahabatnya, artisnya gitu, sama yang ngelakuin itu orang tuanya sendiri loh. Gimana itu? Gimana menurut kalian? Saya orang lain loh juga sebenarnya kok gini sih gitu kan. Bingung gitu kan. Ini aib. Walaupun ini bukan aib sebenarnya, tapi dijadiin aib, fitnah. Difitnah ujung-ujungnya. Kasihan Galanya. Kasihan. Ya kan? Orang lain aja perhatian sama Gala. Orang lain aja sayang. Orang lain pun cinta mendoakan Gala biar Gala itu menjadi anak yang pintar, anak yang kuat, anak yang hebat. Tapi kenapa dari pihak dari sananya itu begitu mengungkit-ungkit hal yang gak mungkin. Kasihan almarhum dan almarhumah. Mereka jadi gak tenang di sana ngeliat anaknya. Kasihan, keluarganya jadi berantakan. Yang awalnya udah akur tapi sekarang jadi pecah. Cuman masalah harta. Oke? Ya udahlah. Semua bisa baca sendiri. Jadi pada saat itu almarhumah hubungin saya
Dia kasih tahu telat 4 hari. Saya nggak connect sama sekali. Saya pikir itu callingan syuting, dia datangnya telat atau gimana, saya nggak ngerti awalnya. Dan ini Thank ada you. pengakuan. Terima kasih banyak. Semoga buat teman-teman semuanya bisa mengasih komentar, support yang sebaik-baiknya di bawah sini. Komen apa sih komentar-komentarnya di situ. Nih di sini kita nggak mau menghujat siapapun, tapi kita mencari jalan yang benar, yang seperti kakak Kim bilang itu kita mau meluruskan. Kita mengasih ide-ide ini harus gimana, ini harus gimana. Oke? Dan tentunya terima kasih banyak atas semuanya komentar, like-nya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa baca sendiri. Jadi pada saat itu almarhumah hubungin saya, dia kasih tahu telat 4 hari. Saya nggak connect sama sekali. Saya pikir itu callingan syuting, dia datangnya telat atau gimana, saya nggak ngerti awalnya. Dan ini ada pengakuan dari